Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Makana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa riyadil anbiya miftahi babil yasir sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa sahabil akhyar adada ni'amillahi wa yafdali amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram, sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama yang Fadilatul Ustaz Daud Muslim. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan jasmani rohaninya, Allah selalu menangkan daripada perjuangannya, dan Allah selalu berikan kepada beliau daripada keistiqomahan dan kesabarannya di dalam mendidik kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya hormati daripada Ketua DKM beserta jajarannya, Bimbing dan para hadirin, para hadirat, pemuda, pemudi Majelis Ta'lim Syababul Mustafa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas Allah yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih senantiasa bisa berkumpul guna melaksanakan rutinitas kita setiap malam Selasanya, yaitu burdah, bacaan maulid burdah, qasidah burdah, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita, duduknya kita pada malam hari ini, tidaklah kita pulang ke rumah kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita. Tidaklah kita pulang ke rumah kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada seluruh hajat dan keinginan kita, hajat kedua orang tua kita. Semoga dengan wasilah ini Allah dengar semuanya apa yang ada dalam hati kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kalau juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini bisa menjadikan nadrah dari pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa berjumpa melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, langsung saja sedikit saya akan mengupas dalam sebuah kitab bahwasanya bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharain amin wa bihi ilaikona. Qila li sultani Zahid Ibrahim bin Adham, dikatakan bahwasanya sultan daripada raja Zahidin, orang yang mujahid fisabilillah, orang yang zuhud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Sayyidina Ibrahim bin Adham, namanya Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ausana bima yanfa'ana, beliau mewasiatkan dengan apa-apa, semoga apa yang beliau wasiatkan kepada kita pada malam hari ini dalam tulisannya bisa bermanfaat bagi kita sehingga kita bisa mengamalkannya. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Sayyid Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan bahwasanya yang pertama adalah idara'aitumun nas maskulin bi amri dunya. Kata Sayyid Ibrahim bin Adham mengatakan bahwasanya apabila engkau melihat manusia maskulin bi amri dunya, sibuk dengan urusan dunia, fastagilu antum bi amril akhirah, maka kata beliau, maka sibukkanlah diri kalian dengan urusan akhirat. Maksudnya ketika orang-orang sedang sibuk yang namanya urusan dunia, sampai-sampai maaf mungkin sholat yang 5 waktu pun sekiranya 5 menit aja susah karena lebih mementingkan daripada dunianya. Padahal kita sudah tahu dunia itu fata morgana, semakin kita kejar semakin kita jauh. Oleh karena itu apa? Kita jangan jadikan dunia ini ada di hati kita, akan tapi dunia jadikan ada di tangan kita. Kalau dunia ada di hati kita, otomatis selama 24 jam yang dipikir cuma dunia. Bagaimana saya besok makan, bagaimana saya
akan ke sini, kemudian bagaimana saya besok mau makan apa, mau masak apa, itu yang namanya berarti di dunia. Nah, dunia ini ada di hatinya. Yang besok ya belum kita laksanakan, gak usah dipikir, yang penting sekarang aja. Oleh karena itu orang-orang terdahulu dunia itu ngikutin. Berapa banyak di antara kiai para habaib ya yang banyak punya mobil mentereng, karena apa? Dunianya ngikutin ya. Dia kejar dulu akhiratnya, takwa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dunianya pasti akan ikutin asal kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat kepada orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia ya, pulang pergi malam, pergi gelap, pulang gelap, sampai lupa daripada sholat dan 5 waktu, maka sibukkanlah diri kita dengan urusan akhirat. Yang alhamdulillah pada malam hari ini termasuk daripada urusan akhirat. Kita taklim, kita jauh-jauh, kita capek ya, kita luangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu ini, yang insya Allah ini bakalan daripada menjadikan wasilah kita semua apapun yang kita inginkan masalah dunia insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lihat orang yang sibuk dengan dunia, maka sibukkan diri kita dengan urusan akhirat. Karena apa? Karena dunia ini adalah wasilah jembatan daripada untuk mengejar akhirat. Dunia darul amal, dunia ini tempatnya kita beramal soleh ya. Beramal soleh, makanya ketika orang-orang yang sudah mati mereka mengatakan bahwasanya ya Allah ya Rabb, sampai berdoa bangkitkan aku ibaratnya ke dunia ini walaupun sebentar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penyesalan pada akhir. Oleh karena itu ya, Sayyid Ibrahim bin Adham mengatakan bahwasanya begitu. Kemudian yang kedua, apa yang beliau katakan, wa yashtagalu bi tajsiri jawahiruhum, jikalau engkau melihat daripada orang-orang yang sibuk dengan yang namanya menghiasi daripada zahirnya, alias memperbagus diri kita yang kelihatan oleh orang lain, dari muka, dari penampilan, dari pakaian, dari semua-muanya, biar dikatakan orang ganteng, biar dikatakan sama orang kaya, biar dikatakan orang yang lainnya. Maka ketika kita melihat orang yang ngurusin dengan memperhias kepada dirinya, apa yang dikatakan? Fastagilu bitazini bawatinikum, maka sibukkanlah diri kalian, maka hiasilah diri kalian dengan batinnya. Makanya urusin batin kita dulu sebelum daripada zahir kita. Batinnya kita mantapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya enggak usah ngurusin daripada orang lain, karena perkara yang bisa menghilangkan kita yaitu penyakit hati. Banyak penyakit hati, kibir, ujub, sum'ah dan lain sebagainya, itu harus kita hilangkan. Jangan merasa kita tajir, jangan merasa kita orang kaya, jangan merasa kita ganteng, jangan merasa kita pintar, ataupun jangan kita merasa yang namanya orang Masya Allah. Jadikan diri kita itu paling banyak dosa, paling banyak rusak, paling banyak yang namanya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki daripada hati kita. Penting itu hati kita. Kadang-kadang di antara kita ada yang nyebelin, ada yang ngeselin. Itu penyakit hati timbul ketika kita sedang berkumpul seperti ini. Kadang-kadang yang ngeselin itu orang ngeselin amat sih, duduk sombong banget. Ada aja di omongan. Oleh karena itu perkara daripada hati. Maka urusin kepada hati kita. Ya. Perbaiki hati kita, insya Allah apapun yang tampak dalam diri kita akan yang namanya lebih baik lagi kalau kita ngurusin hati. Dan yang ketiga, wa yastagalu bi imaratil bustan, kalau engkau melihat daripada orang-orang sibuk dengan mengurus, membuat daripada yang namanya kebun, wal qusur, rumah-rumah, main megah-megahan rumah, rantai 10 dan sebagainya, rumahnya gedong. Fastagilu bi hikmati rabbil alamin, maka sibukkanlah diri kalian dengan khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta banyak kita di dunia, rumah bertingkat, mobil mentereng, motor banyak, ibaratnya itu nggak bakal dibawa mati ya. Yang dibawa mati adalah amal soleh. Maka khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama adalah laksanakan daripada kewajiban kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni salat yang 5 waktu. Kemudian yang selanjutnya, wa istagalu bi uyubin nas, maka jikalau engkau melihat sibuk dengan orang-orang sibuk dengan ngurusin orang lain, aib orang lain ya. Jadi kita nggak boleh sibuk dengan urusan orang lain.
Oh siapa begini, dia memang begini, sibuk ya. Tetangganya punya motor bagus, kita yang meriang. Tetangga punya ini bagus, kita yang diomongin kan. Ya jangan-jangan dia punya duit dapat begini, jangan-jangan dia punya harta dapat begini. Kita nggak usah ngurusin daripada orang lain. Pastagilu tuyu anfusikum, maka Sayyidina Ibrahim bin Adham mengatakan bahwasanya sibukkan diri kita dengan jiwa diri kita sendiri, dengan aib-aib diri kita sendiri. Diri kita belum benar, nggak usah nyalahin orang lain. Diri kita belum maksimal kepada Allah, diri kita belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak usah nyalahin orang lain. Ya, intinya apa? Dengan hadir kita mustalib ini melatih daripada hati kita agar hati kita tidak congkak dan sebagainya. Yang penting ingat aib diri kita sendiri. Allah itu masih sayang kepada kita. Kenapa? Masih nutup aib-aib kita. Ya, Allah itu masih cinta kepada kita, masih tutup aib kita agar kita bisa beribadah. Nah, coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala buka aib kita di antara makhluknya atau di antara teman-teman kita, kita pasti bakalan mau. Makanya kita tutup aib kita. Oleh karena itu ketika yang namanya kita bertemu dengan ulama, dengan orang soleh, para kiai, para habaib, wabil khusus para wali Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dijaga? Dijaga adalah hati, bukan mulut, tapi hatinya. Jadi orang-orang soleh mempunyai panca indera yang keenam, bisa melihat daripada hati kita. Apapun yang kita belum ucapkan terlihat daripada yang namanya wujud kita aslinya. Oleh karena itu apa? Ketika kita bertemu orang lain itu perbanyak daripada sholawat, dan menghadapnya adalah ketika harus dalam keadaan berwudu. Maka insya Allah aib yang ada dalam diri kita akan tertutup. Itu kali-kali menghadap orang-orang yang baik, orang soleh, para wali Allah. Jaga hati kita, jangan sampai terlintas ini kok kayak ini begini aman, Habib begini, jangan. Ya, itu kita jaga hati. Maka kalau kita jaga hati bakalan kita kena. Berapa banyak ketika kita bertemu dengan manusia Allah, bertemu dengan jamaah, ini dasar anjing loh, dasar ini apa? Beliau bisa melihat daripada yang namanya wujudnya, wujud aslinya. Mungkin yang namanya ketika dia semasa hidupnya sering benci orang, sering nyaci orang, sering berbuat yang baik, Allah SWT bukakan hijab, dilihat yang sebenarnya kepala anjing, kepala babi dan sebagainya. Itulah para wali Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga hati ketika kita yang menghadapi orang-orang lain itu dengan cara berwudu, kemudian berbanyak sholawat. Nah kalau kita menghadap lurah, Pak RT, Pak RW, camat, bupati, presiden, apa yang harus kita jaga? Jaga lisan kita, jangan sampai kita salah ngomong. Kalau kita salah ngomong bakalan berabe urusannya, bisa dipenjara dan sebagainya. Jadi ketika orang yang berperintahan, kita jaga mulut kita, jangan sampai ucap kita kata mau ngomong apa. Maka urusi diri kita sendiri, aib kerusakan diri kita sendiri, jangan urusin orang lain. Kalau kita ngurusin orang lain berarti penyakit hati ada dalam hati kita. Yang terakhir, wattakhadhu min hati dunya zadan yuwasiluhum ilal akhirah. Sayyid Ibrahim bin Adham mengatakan bahwasanya jadikanlah kita hidup di dunia ini zadan sebagai bekal, biwasilatul akhirat sebagai wasilah kita menuju akhirat. Otomatis kita hidup di dunia ini, wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan jembatan ini, jadikan majelis talim sababul mustafa ini yang setiap malam selesai jembatan wasilah agar kita bisa kelak di akhirat bisa masuk surga dan bisa dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'inama dunya majra'atul akhirah, sesungguhnya dunia itu taman-taman daripada yang namanya surganya akhirat. Jadi dunia ini adalah wasilah agar kita bisa kelak di akhirat, kita bisa yang namanya masuk surga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ij'alil dunya ta'atan, jadikanlah dunia ini sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan umur panjang, mumpung kita diberikan kesehatan, ayo kita hadir majelis, ayo kita talabul ilmi, ayo kita mencari ilmu. Agar kenapa? Agar menjadikan jembatan kita di akhirat, penolong bagi kita semua. Mudah-mudahan pesan daripada Sayyid Ibrahim bin Adham ini kita bisa mengamalkan dari 1 sampai sekian. Di antaranya mungkin kita bisa mengamalkannya. Rabbi faqana min barakatil wa din muslimin ummati wa min afi tariqati wa ma'afati min al-fitani wa fi subhanallahumma wa tahmidi hasalam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Akademi billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.